Selamat datang di program berita hari ini. Saya akan mengajak Anda mengenal Pulau Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Sumatera terdiri dari berbagai provinsi, salah satunya Sumatera Selatan, yang memiliki potensi besar di berbagai bidang, mulai dari letak wilayah dan peta provinsinya, keberagaman budaya masyarakat, mata pencarian, hingga kearifan lokal yang masih dijaga. Selain itu, Sumatera Selatan juga dikenal dengan berbagai destinasi wisata menarik yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Untuk mengetahui lebih jelas, kita akan langsung terhubung dengan para reporter di lapangan yang akan menyampaikan informasi lengkap untuk Anda. Kita mulai dari laporan pertama mengenai peta wilayah Sumatera Selatan. Kepada reporter kami persilahkan. Halo pemirsa, melaporkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Jika kita lihat pada peta, Sumatera Selatan terletak di bagian selatan. Pulau Sumatera dengan 7 kota di Palembang. Provinsi ini berbatasan dengan Jambi di sebelah utara, Bengkulu di barat, Bandung di selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung di timur. Wilayah Sumatera Selatan terdiri dari dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan di bagian barat. Sungai Musi yang membelah wilayah ini juga terlihat jelas pada peta sebagai jalur utama transportasi dan kehidupan masyarakat. Demikian penjelasan peta Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke studio. Silahkan. Selanjutnya, untuk mengetahui keberagaman budaya masyarakat, kita beralih ke reporter berikutnya. Silahkan. Berikutnya, Terima kasih. Saya melaporkan langsung dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal memiliki keberagaman budaya yang kaya dan masih terjaga. Keberagaman terlihat dari segi suku dan bahasa, seperti Ogan, Komering, Jawa, Sunda, hingga Minangkabau. Bahasa Ogan Komering dan Komering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sementara bahasa Indonesia menjadi pemersatu. Masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat seperti upacara pernikahan tradisional dan budaya gotong royong yang kuat. Di bidang kesenian, terdapat tari tradisional, musik daerah, serta cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Pakaian adat khas menggunakan kain songket dengan motif indah, dan kuliner daerah juga menjadi bagian penting identitas budaya. Dalam kehidupan beragama, masyarakat hidup rukun dengan berbagai agama dan saling menghormati. Dari Ogan Komering Ulu, saya melaporkan. Kembali ke studio. silahkan. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Kepada reporter kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang pemirsa, saya berada di Prabumuli, Sumatera Selatan. Kota ini dikenal sebagai daerah penghasilan minyak dan gas. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor minyak gas seperti di perusahaan Pertamina sebagai teknisi, evaporator, dan pekerja lapangan. Selain itu, banyak warga juga bekerja di bidang perdagangan seperti perdagangan pasar dan membuka usaha kecil. Di sektor jasa, masyarakat bekerja sebagai sopir guru, tenaga kesehatan, dan pegawai negeri. Dapat disimpulkan, mata pencaharian masyarakat Prabumuli didominasikan oleh sektor migas, perdagangan, dan jasa. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Kami persilahkan. Kemudian kita akan membahas kearifan lokal yang masih dijaga hingga saat ini. Silakan kepada reporter selanjutnya. Selamat siang, saya berada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Daerah ini memiliki kearifan lokal yang kaya, seperti tari Ganding Sriwijaya, tarian tradisional yang menggambarkan masyarakat lokal. Masyarakat Muara Enim juga memiliki tradisi sedekah bumi, upacara adat untuk menghormati tanah dan alam. Mereka juga terkenal membuat kerajinan tangan seperti anyaman bambu dan kayu. Itu saja dari saya, kembali ke studio. Reporter selanjutnya. Lalu kita akan membahas tentang sejarah dan monumen-monumen bersejarah. Pada reporter kami persilahkan. Halo pemirsa, saya melaporkan dari Palembang. Secara sejarah, Palembang pernah menjadi pusat kejayaan Kekaisaran Sriwijaya, yaitu kerajaan maritim besar yang berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Di kota ini terdapat berbagai monumen bersejarah seperti jembatan Ampel yang menjadi ikon ibu kota serta benteng kuno Besak sebagai peninggalan Kesultanan Palembang. Monumen-monumen ini menjadi bukti perjalanan panjang sejarah dan budaya kota Palembang. Hingga saat ini demikian laporan saya, kembali ke studio. Dan terakhir, kita akan melihat potensi wisata yang dimiliki Sumatera Selatan. Kepada reporter kami persilakan untuk melaporkan. Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang wisata yang ada di Palembang. 1. Jembatan Ampera.
Jembatan Ampera adalah ikon kota Palembang yang membentang di atas Sungai Musi. Tempat ini terkenal sebagai spot foto, terutama pada sore dan malam hari karena pemandangannya indah. 2. Benteng Kota Besar. Benteng Kota Besar adalah bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Palembang. Tempat ini berada di dekat Sungai Musi dan menjadi lokasi wisata dan sejarah sekaligus tempat wisata. 3. Pulau Kemarau. Pulau Kemarau adalah pulau kecil di tengah Sungai Musi. Pulau ini terkenal dengan vihara, pagoda, dan legenda cinta Tan Bun An dan Siti Fatimah. Pulau ini ramai sangat perayaan Imlek. Itu saja dari saya, kembali ke studio. Laporkan. Demikian rangkaian laporan mengenai Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, yang telah disampaikan oleh para reporter kami. Dari peta wilayah, keberagaman budaya, mata pencaharian, kearifan lokal, hingga potensi wisata, semuanya menunjukkan kekayaan dan keunikan daerah ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.